Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan juga mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 10 ayat 12. Saya bacakan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jemaat dikasih Tuhan, ya, hati-hati. Ya, bagi kita kadang-kadang merasa, kalau sudah merasa kuat, merasa teguh, merasa bisa, merasa hebat, hati-hati. Ya, siapa yang menyangka dirinya teguh, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Karena di posisi yang tinggi, seseorang mudah dijatuhkan. Ya, jadi kalau orang tidak bisa menjaga hatinya, ya karena merasa bisa, merasa luar biasa, dirinya hebat. Nah itu hati-hati, jangan sampai karena itu kita menjadi mudah dijatuhkan atau mudah menjadi jatuh. Ya, jadi penting sekali menjaga hati kita. Ya, jaga pikiran dan hati kita supaya tidak mudah menjadi naik atau tinggi hati. Ya, orang Jawa bilang, ojo rumangsa bisa, ning bisa hangrumangsani. Nah itu loh. Jangan merasa bahwa kita bisa semuanya, tapi bisalah menyadari, ya, menyadari siapa kita. Ya, kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita selalu butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Karena itu jangan merasa bisa, cuman merasa kan. Jadi katakan menyangka bahwa dirinya hebat, menyangka dirinya teguh, hati-hati yang demikian. Karena dia sangat-sangat mudah atau rentan untuk jatuh. Coba kita lihat firman Tuhan lagi. Amsal 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Perhatikan. Ya, sebelum orang hancur biasanya congkak dulu. Nah, orang yang congkak biasanya nanti lanjutannya hancur. Orang yang tinggi hati ya, mendahului kejatuhan. Jadi biasanya orang yang tinggi hati ya tidak lama dia jatuh. Hati-hati. Ya, karena itu jaga hati kita. Jangan sampai kita menjadi congkak. Congkak itu gimana toh? Congkak itu sombong. Ya, congkak itu merasa wah dirinya hebat, dirinya luar biasa. Tinggi hati ini saudaranya. Congkak dan tinggi hati ini saudaranya, artinya hampir sama. Ya, tinggi hati itu merasa wah aku kok gitu loh ya. Hati-hati dengan semua itu. Jaga hati kita. Tetap miliki kerendahan hati. Ya, orang yang rendah hati justru akan ditinggikan Tuhan. Tetapi orang yang tinggi hati dia akan jatuh. Karena itu waspada dan selalu menjaga hati kita.
Jangan mudah untuk ya tadi tinggi hati, congkak gitu ya. Karena dengan demikian seringkali orang akan melupakan bahwa sesungguhnya Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menolong ya. Sekalipun mungkin mengalami perjuangan, pergumulan yang hebat, tanpa disadari sesungguhnya ada tangan Tuhan yang berperkara. Tetapi ketika orang sudah menyangka dirinya hebat, merasa dirinya kuat, ya timbul rasa congkak, timbul rasa tinggi hati. Loh, semua ini karena perjuanganku. Nah, ini loh. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita sering mendengar orang gini. Ini loh hasil keringatku sendiri. Ini loh hasil jerih payahku sendiri. Dia lupa. Ada Tuhan sesungguhnya yang memberkati. Ada Tuhan sesungguhnya yang telah menolong dan menyertai. Bahkan Tuhanlah yang berperkara atas hidupnya. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Yuk, sadari. Sesungguhnya semua itu anugerah. Semua berkat datang dari Tuhan. Bukan oleh gagah dan kuat kita. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena siapa kita. Tapi siapa Tuhan kita ya. Karena kita percaya akan penyertaan. Pertolongan Tuhan. Bahkan kita percaya sesungguhnya Tuhanlah ya, yang berperkara selalu luar biasa atas hidup kita. Sehingga kita mengalami kemenangan. Kita mengalami keberhasilan. Dan hidup kita dipromosikan. Diangkat oleh Tuhan ya. Kalau sudah demikian, hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan, ya, siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, menyangka bahwa dia hebat, dia menyangka atau merasa dirinya luar biasa, hati-hati. Ya, karena godaan, guncangan dari si jahat itu akan semakin kuat sehingga orang dengan mudah dia bisa jatuh. Jaga hati, jaga pikiran kita. Jangan congkak, jangan tinggi hati, jangan sombong. Sadari bahwa semua pemberian Tuhan, semua ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan semua itu berkat yang diberikan Tuhan. Mari ya, jangan sampai kita terlena dengan semua kemenangan, keberhasilan, kesuksesan hidup kita. Ya, sesuatu yang luar biasa yang kita terima. Ingatlah, ada Tuhan yang menolong kita untuk bisa mengalami semua itu. Dan ingatlah juga bahwa semua itu berkat yang dari Tuhan. Jadi bukan karena kehebatan kita. Ya, jadi sekali lagi, ojo rumongso bisa hang rumangsani. Jangan merasa engkau bisa karena engkau mampu. Tetapi sadari bahwa kita ini siapa. Kita butuh Tuhan. Merasa ya, bisa hang rumangsani. Menyadari siapa diri kita. Dan kita percaya semua datang dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Untuk kami selalu menyadari siapa kami. Untuk kami tidak tinggi hati. Untuk kami tidak menjadi congkak. Dan untuk tidak kami menjadi sombong sehingga kami tidak terjatuh dalam dosa yang demikian. Tolong kami ya Tuhan untuk kami senantiasa menyadari bahwa Engkau Tuhan yang berperkara. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai bahkan memberkati hidup kami. Semua kemenangan, keberhasilan dan segala kesuksesan kami yang kami terima dan alami semuanya berkat yang dari Tuhan. Biarlah kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Terima kasih, menyerahkan hari ini segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami hari ini. Mohon berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.